sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di dalam rumah Tuhan. Ada haleluya saudara? Puji Tuhan. Nah pagi hari ini mari kita membuka Alkitab kita. Di dalam satu ayat yang sudah cukup kita kenal, kita akan membaca Alkitab yang terdapat di dalam kitab Mazmur, pasal 133, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Dengan kasih Kristus saya undang Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri. Kita akan membaca bersama-sama, saya ayat yang pertama, Bapak Ibu sekalian ayat yang kedua, dan ayat yang ketiga bersama-sama. Mazmur 133, ayat 1 sampai 3, demikian bunyi firman Allah. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sama-sama, 1, 2, 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Tema saya pagi hari ini adalah unity. Saya ambil dari kata rukun di dalam ayat yang pertama. Di dalam terjemahan King James Version, rukun diterjemahkan dengan bahasa unity, yang artinya lebih tajam, yaitu persatuan. Dan tema pada pagi hari ini adalah unity. Kamus Besar Bahasa Indonesia berkata bahwa kata rukun memiliki arti itu adalah baik, damai, tidak suka bertengkar. Tapi dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan kata rukun dengan unity, yang adalah kesatuan, yang adalah persatuan. Dan kalau saudara baca di dalam kitab Yohanes pasal 17, kesatuan adalah merupakan doa dan harapan Tuhan Yesus kepada seluruh murid dan umat-umatnya. Dikatakan dalam kitab Yohanes pasal 17, harapan Yesus dan doanya agar umatnya bersatu. Agar gerejanya memiliki kesatuan, agar umat-umat Tuhan orang percaya bersatu supaya mereka mengenal akan Tuhan Yesus Kristus. Karena Roh Kudus tidak dapat bekerja jika ada perpecahan. Roh Kudus tidak dapat bekerja jika tidak ada kesatuan. Roh Kudus tidak dapat bekerja. Itu menjadi doa dan harapan Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-17. Dan kembali ke ayat pokok kita dikatakan firman Allah, apabila saudara diam bersama dengan rukun, maka Tuhan akan memerintahkan berkat. Jadi rukun ini sesuatu yang penting. Sesuatu yang harus diupayakan. Sesuatu yang harus diperjuangkan. Sesuatu yang harus diusahakan. Minyak yang baik dalam ayat 2 itu bicara dari berkat rohani. Embun gunung Hermon itu bicara gambaran dari berkat jasmani. Jadi lengkap sudah, double blessing. Ketika ada kerukunan, ketika ada kesatuan, Allah memerintahkan. Ada satu komando khusus dari yang empunya langit dan bumi, memerintahkan berkat bagi orang-orang percaya umatnya yang bersatu di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Pagi hari ini saya akan sampaikan dua hal yang harus saudara lakukan sebagai orang percaya untuk mencapai kerukunan yang dimaksud dalam Mazmur 133 ini. Jadi Allah akan memerintahkan berkat kepada kita ketika kita masuk di dalam fase ayat yang dimaksud oleh Alkitab di sini. Rukun yang dimaksud oleh Alkitab di sini. Dan untuk saudara sampai kepada rukun yang dimaksud oleh Alkitab sehingga Allah akan memerintahkan berkat, maka ada dua hal yang harus saudara lakukan sebagai orang percaya.
Yang pertama adalah tinggal di dalam Yesus. Amin saudara. Ada haleluya. Mari kita buka kitab Yohanes pasal 15, dimulai ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Saudara bisa buka firman Allah atau lihat di LCD. Yohanes 15 ayat 5 sampai yang ke-8. Saya bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang percaya katakan amin. Ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Mintalah dan kamu akan menerimanya. Jadi tinggal di dalam Yesus dikatakan bahwa kalau barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Jadi untuk mencapai rukun yang dimaksud Mazmur 133, orang percaya jemaat Tuhan harus tinggal di dalam Yesus. Rukun yang di sini bukan rukun yang di luar Yesus. Om, tante, pastor, pak pendeta, ada kok orang yang tidak kenal Tuhan tapi hidupnya rukun-rukun. Ada, tapi belum tentu ada damai sejahtera. Karena firman Allah bilang damai sejahtera hanya keluar dari rumah Tuhan. Rukun yang dimaksud di sini bukan yang demikian. Tapi rukun yang dimaksud di sini adalah jelas orang yang tinggal di dalam Yesus. Yang pertama, orang yang tinggal di dalam Yesus sudah tentu adalah orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya, bertobat, lahir baru, dibaptis, selam, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian setelah dia menerima Yesus, dia harus bertumbuh, berakar dan berbuah. Itu arti tinggal di dalam Yesus. Apakah hari ini saudara sudah bertumbuh, berakar dan berbuah? Sudah kategori tinggal di dalam Yesus yang sedemikian rupa sehingga kita dapat mencapai kata rukun sehingga Allah akan memerintahkan berkat kepada kita. Kita lihat dulu sebentar. Tinggal di dalam Yesus artinya bertumbuh, berakar dan berbuah. Bisa katakan amin saudara? Jadi yang pertama untuk mencapai rukun ayat 133 kita harus tinggal di dalam Yesus. Jadi kalau ada keluarga, anggota keluarga yang belum tinggal di dalam Yesus, cepat-cepat. Karena rukun yang dimaksud di sini adalah tinggal di dalam Yesus. Bukan orang yang di luar Yesus. Orang yang di luar Yesus itu akan dibuang, kata Yohanes tadi. Seperti ranting dan menjadi kering, barang siapa tidak tinggal di dalam aku. Dia akan dibakar api. Karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus, di luar Yesus tidak ada keselamatan. Ada banyak orang menawarkan perbuatan baik, ada banyak keyakinan dan pengajaran yang menawarkan perbuatan-perbuatan baik. Tapi tidak ada satupun yang menggaranti, yang menjamin keselamatan seseorang sampai kepada sorga hanya ada di dalam Alkitab. Dan orang itu bernama Yesus, yang percaya katakan amin. Jadi tinggal di dalam Yesus. Nah setelah tinggal di dalam Yesus kita lihat, kita evaluasi. Apakah kita sudah bertumbuh, berakar dan berbuah. Sehingga kita pantas mengklaim diri kita sebagai orang yang rukun. Sehingga pantas juga Allah memerintahkan berkat kepada kita. Karena tinggal di dalam Yesus dia harus masuk dalam satu paket pertumbuhan. Bertumbuh, berakar dan berbuah. Itulah tinggal di dalam Yesus. Jadi tidak gampang saudara. Mengartikan kata rukun di sini tidak gampang.
Karena rukun yang di sini dimensinya sudah sangat jauh dan tinggi sehingga Allah sendiri yang mengkomandokan berkat. Kejar, orang itu harus mendapat berkat karena rukun, karena unity, karena kesatuan. Dan arti daripada rukun unity di sini sangat dalam dan luar biasa. Dia sudah berbuah, dia sudah berakar, dia sudah bertumbuh di dalam Yesus. Itu hal yang pertama yang harus kita lakukan untuk kita mencapai kata rukun sesuai Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Hal yang kedua yang harus saudara lakukan adalah saling mengasihi. Amin, saudara? Amin. Kita lihat dulu dasar ayatnya. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-9 sampai yang ke-12. Saudara lihat di LCD, kita baca sama-sama. Yohanes 15 ayat 9 sampai 12. Hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Amin. Saudara lihat ayat 12. Kalimat pertama dikatakan inilah perintahku. Jadi saling mengasihi bukan boleh, bukan tidak, tapi perintah. Sesuatu yang bernama perintah ketika tidak dilakukan akan ada konsekuensi. Itu jelas. Yang namanya perintah ketika tidak dilakukan ada konsekuensinya. Jadi saling mengasihi itu adalah perintah. Nah, saya akan bawa saudara tadi yang pertama untuk mencapai kata rukun, yaitu kita harus tinggal di dalam Yesus. Yang kedua harus saling mengasihi. Nah, saling mengasihi ini saya akan kupas dalam 4 cakupan. Kita lihat di LCD, ada 4 hal mengasihi. Saudara baca, yang pertama mengasihi siapa? Keluarga. Yang kedua mengasihi pemimpin rohani. Yang ketiga mengasihi antar jemaat, dan yang keempat mengasihi musuh. Kira-kira sudah sampai di mana ukuran rohani Anda semua? Sebentar kita akan lihat. Yang pertama saya mulai dari mengasihi keluarga. Kita lihat koreksi. Hari ini kita akan rekomitmen. Amin, saudara. Amin. Berikan tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Ini kita masuk di pembahasan keluarga. Kita harus rekomitmen. Saya akan rekomitmenkan pada siang hari ini. Mengingatkan kembali keluarga yang adalah perintah Tuhan untuk saling mengasihi. Jadi kita mulai dari keluarga. Kita lihat dulu dasarnya di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21. Kita baca sama-sama dengan kuat dan lantang 1 Yohanes 4 ayat 20 dan 21 dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ayat 21. Amin, saudara. Amin. Ayat 21, dan apa kalimatnya? Dan perintah. Kembali saya ingatkan, kalau perintah ketika tidak dilakukan ada konsekuensi. Ini dasarnya.
Bagaimana mungkin Anda bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Yang kelihatan setiap hari saja tidak bisa dikasihi. Kalau tidur suami istri, yang suaminya ngadep kiri, yang istrinya ngadep kanan. Suami istri bisa nggak ngomongan 3 hari, seminggu, bahkan sebulan. Tapi dengan santainya masuk gereja setiap hari Minggu, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Haleluya. Ini baru intronya saudara, baru pendahuluan. Karena ini perintah Tuhan. Jadi mengasihi mulai dari keluarga yang pertama. Untuk mencapai rukun Mazmur 133 ini tidak mudah saudara. Jalan ke sorga itu sempit. Ketika kita diperintahkan saling mengasihi, itu harus mencakup hal-hal keseluruhan dari 4 hal yang tadi saya sampaikan. Mencakup hal keluarga. Sekarang kita lihat unsur keluarga. Unsur keluarga terdiri dari apa saudara? Suami, kedua dan ketiga anak. Coba kita lihat unsur suami dalam Efesus 5 ayat 25 dengan cepat saja. Coba yang suami-suami baca dengan kuat bersama saya. 1, 2, 3. Iya, Mi. Kolose 3 ayat 19. Ayo suami baca bersama saya. 1, 2, 3. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hari ini masih ada yang suka pukul istri enggak? Apa perlu tangannya didoakan khusus supaya dilawat oleh Tuhan? Ini firman Allah saudara. Ayat kuncinya 1 Petrus 3 ayat 7. Suami-suami baca 1 Petrus 3 ayat 7. Ayo suami-suami 1, 2, 3. Demikian supaya doamu jangan terhalang. Jadi banyak suami doanya terhalang, usahanya nggak jalan, bisnisnya nggak lancar, dagang tokonya kurang laku karena tidak memperlakukan istri sebagaimana mestinya. Jadi doanya terhalang. Kelihatan sepele tapi ini firman Tuhan tidak bisa direkayasa. Ini ketetapan dan perintah. Ketika perintah tidak dilakukan ada konsekuensi. Jadi suami-suami yang menjadi anggota jemaat di GPDI Sudirman, saya tegaskan harus menjadi suami yang menghormati dan menghargai istri. Amin para suami. Amin. Ini firman Allah. Sekarang kita lihat bagaimana suami dengan anaknya. Ulangan 6 ayat 1, 2, dan 7. Kita baca dengan cepat saja. Saya bacakan, tolong LCD. Ulangan 6 ayat 1, 2, dan 7. Inilah perintah yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu. Untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Ayat 2. Supaya seumur hidupmu engkau, perhatikan, dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu. Dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu. Dan supaya lanjut umurmu. Ayat 7.
Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Saudara perhatikan, haruslah kita mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi orang tua, suami dan istri harus membicarakan hal-hal yang rohani kepada anaknya secara berulang-ulang dimanapun. Saudara lagi mengendarai mobil, anakmu di sebelah, bicarakan hal-hal rohani. Sedang makan malam, dinner, lunch, makan siang bersama, sambil makan ngomong hal-hal yang rohani. Didik anakmu sejak dini, sejak kecil. Saudara sedang traveling, di dalam negeri kah, di luar negeri kah, sambil shopping, ada waktu santai sambil minum kopi di Starbucks pun, ngomong sama anakmu, ajarkan berulang-ulang hal-hal yang baik, hal-hal yang rohani. Karena itu perintah. Kolose 3 ayat 21, ya capai rukun. Kolose 3 ayat 21. Kita lengkap sedikit ini supaya tidak terlalu lama. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Jadi bapak-bapak, Alkitab bilang jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar. Kalau hatinya sudah tawar, bagaimana lagi engkau dapat memberikan nasihat? Karena tidak ada keteladanan, tidak ada contoh. Negara kita saat ini sangat miskin dengan keteladanan. Banyak orang dunia membandingkan, kok bapak saya seperti ini. Saya dengar firman Tuhan di gereja, bapak yang baik, bapak di sorga penuh kasih, penuh kebaikan, penuh kemurahan. Kenapa ada banyak anak-anak frustasi dengan orang tua? Karena tidak melihat contoh figur bapak yang digambarkan oleh Alkitab di dalam kehidupan keluarganya. Bapak-bapak tidak menjadi contoh yang baik. Sehingga menjadi kepahitan dan membuat hati anak tawar. Saudara, saya dulu dengan almarhum Bapak Gembala kalau cerita seperti teman. Ngobrol berdua seperti teman. Mentor saya soal organisasi adalah langsung beliau. Mentor saya soal kepemimpinan langsung beliau. Membangun gereja ini kami bersama berdua seperti tukang di lapangan, bersama-sama dengan tukang, ngobrol seperti teman. Belanja bahan bangunan bersama seperti teman. Sekarang pun saya dengan anak saya begitu, jalan di mobil seperti teman, kami ngobrol. Supaya hatinya tidak menjadi tawar. Karena ini firman Allah. Bapak-bapak jangan sakiti hati anakmu. Jangan seolah-olah engkau menjadi jaim. Anak harus ketemu engkau seperti seorang anak mau menemui pejabat protokoler. Susahnya anak ngomong sama bapak. Sejak Yesus mati di kayu salib, kita dimerdekakan. Kita bisa langsung bicara kepada Bapa di sorga lewat doa kita yang percaya, katakan amin. Tidak ada gap lagi, tidak ada pemisah lagi. Kenapa banyak orang tua ada jenjang, ada pemisah. Sepertinya anak mau ngomong dengan orang tua susah. Orang tua begitu jaim, jaga image. Seperti sesuatu yang tidak bisa tersentuh. Seperti barang pecah. Firman Allah bilang, bapak-bapak jangan sakiti hati anakmu. Dengar bapak-bapak, haleluya. Karena kalau hatinya susah, guru-guru sekolah minggu dapat pekerjaan rumah yang lebih susah mendidik anak-anak. Efesus 6 ayat 4, satu lagi. Efesus 6 ayat, tolong LCD. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Lihat, perhatikan. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ajaran yang terhebat, didikan yang terhebat itu adalah firman Tuhan.
Orang tidak akan pernah takut kepada manusia. Tapi ketika dia takut kepada Tuhan, maka jalan hidupnya akan selalu berpedoman. Segala sesuatu ukurannya, dia takut akan Tuhan. Jadi sejak dini didik, ajar mereka. Dengan nasihat dan didikan Tuhan. Nah, ini adalah tugas suami. Makanya saya katakan tadi rekomitmen, mengingatkan kembali siang ini. Suami-suami agar berfungsi dengan benar sesuai firman Allah. Sekarang kita lihat dengan cepat istri. Efesus 5 ayat 22-24 ini diingatkan kembali saudara dalam pernikahan, pemberkatan nikah saudara sudah diajarkan. Tapi hari ini kita rekomitmen. Efesus 5:22 ayat 24. Hai istri, mari istri-istri baca dengan sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Amin istri-istri. Amin. Ini adalah perintah Tuhan. Istri harus tunduk kepada suami. Walaupun istri gajinya 10 juta, suami kerja gajinya 2 juta, engkau harus tunduk kepada suami. Amin. Jangan mentang-mentang istri bisa cari penghasilan lebih dari suami, engkau lihat sebelah mata kepada suamimu. Tidak ada. Alkitab bilang kepala keluarga adalah laki-laki. Kalau engkau rubah itu berarti engkau sudah merubah firman Allah. Dan ketika perintah itu dilanggar maka kembali ada konsekuensi. Jadi istri harus tahu posisinya. Kolose 3 ayat 18. Mari istri-istri baca lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Nah, amin saudara. Harus tunduk sebagaimana di dalam Tuhan. Jadi kalau ada istri yang tidak tunduk kepada suami berarti dia di luar. Yang ngomong saudara ya. 1 Petrus 3 ayat 1-2, ini kata ayat kuncinya. 1 Petrus 3 ayat 1-2, ayo kuat-kuat istri-istri. 1, 2, 3. Nah, amin saudara. Jadi kelakuan perilaku istri itu yang saleh dapat membawa seseorang untuk bertobat, untuk berubah. Jadi keluarga suami, istri, dan anak. Begitupun sikap ibu kepada anak di dalam Ulangan 6 tadi sudah dituliskan. Coba satu saja kita lihat Yesaya 49 ayat 15. Bagaimana sikap ibu kepada anak? Yesaya 49:15 katakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan, kata Tuhan. Amin. Artinya ketika Allah tidak melupakan anaknya, bagaimana mungkin kalau ada seorang ibu yang tidak mengingat kepada anaknya yang dilahirkannya. Saya mau katakan dengan bahasa analogi, orang gila saja kalau ada hujan dia lari cari tempat berteduh. Berarti kalau ada ibu yang tidak sayang lagi kepada anaknya lebih gila dari orang gila. Ini keras saudara. Tapi harus demikian. Terkadang Tuhan mendidik umat Tuhan dengan cara yang keras. Ketika umat Tuhan tidak mengerti, Allah menyuruh Musa mendidik mereka dengan keras. Allah menyuruh hamba-hambanya mendidik mereka dengan keras. Begitupun anak-anak.
Anak-anak juga harus taat dan menghormati orang tua. Efesus 6 ayat 1-3. Tolong LCD supaya kita berjalan dengan cepat. Efesus 6 ayat 1-3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian, hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saya percaya kita semua di sini walaupun orang tua juga pernah atau jadi anak karena kita punya orang tua, betul? Amin. Berarti kita juga semua anak. Jadi hormati orang tuamu kalau engkau mau panjang umur, kata firman Allah. Kalau mau cepat mati ya sudah, lawan saja orang tua. Tuhan bilang kalau mau panjang umur, hormati orang tua, taat. Itu tugas anak. Ini baru satu, mengasihi keluarga. Belum mengasihi yang lain. Mencapai rukun Mazmur 133 sehingga Allah memerintahkan komando berkatnya ke sana. Enggak mudah, enggak gampang. Dimensi skala rukunnya itu sudah tinggi. Tinggal di dalam Yesusnya itu sudah bertumbuh, berakar dan berbuah. Kelihatan. Saling mengasihi baru satu saja, saling mengasihi keluarga sudah berat demikian. Sekarang perceraian sudah menjadi trending topik. Enggak cocok, pisah. Enggak cocok, pulangkan saja. Aku, apa katanya? Sekarang begitu saudara. Sehingga hamba-hamba Tuhan sekarang kerja keras, banyak PR. Jemaat konseling, konselingnya itu enggak seperti zaman dulu lain. Sekarang konselingnya urusan rumah tangga. Karena tidak menyelami firman Allah. Karena tidak mempraktekkan firman Allah. Kata pemazmur, karena tidak menikmati kemurahan Allah, tidak menikmati baitnya. Tidak sungguh-sungguh benar-benar mengimplementasikan firman Allah dalam kehidupan. Akibatnya seperti ini. Nah, ini yang pertama, mengasihi keluarga. Jadi suami, istri, anak itu semua ada yang Tuhan perintahkan yang harus mereka lakukan. Suami harus mengasihi istri, menghargai, menghormati. Istri harus tunduk kepada suami. Anak harus menghormati, taat dan hormat kepada orang tua. Apakah orang tua itu kaya, apakah orang tua itu miskin, tidak ada ditulis dalam Alkitab. Pokoknya anak harus taat kepada orang tua, selesai. Lakukan saja yang Alkitab bilang, berkatnya mengalir. Amin. Tidak seperti hukum-hukum yang lain yang bisa dinegosiasikan. Orang bayar, hukum bisa berubah. Punya kekuasaan, hukum bisa berubah. Tapi Alkitab tidak. Dia ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Yang percaya firman Allah katakan amin. Jadi mengasihi, yang pertama adalah mengasihi apa saudara? Keluarga. Sekarang kita lihat yang kedua, mengasihi pemimpin rohani. Sebagai orang percaya, sebagai jemaat Tuhan, tentu saudara ada pemimpin rohani. Dalam bahasa gereja disebut dengan gembala. Kita lihat Ibrani 13 ayat 7a. Ya, kita lihat, kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Amin saudara. Amin. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah. Pemimpin rohani. Kalau Anda tidak berhubungan dengan pemimpin rohanimu, maka engkau tidak akan bisa mencapai unsur-unsur yang akan menuju kepada kerukunan tersebut.
Jadi sebagai jemaat, sebagai orang percaya adalah yang harus memelihara keluarganya. Kedua, memiliki hubungan yang baik dengan pemimpin rohaninya. Bagaimana mungkin orang yang dipimpin tidak memiliki respon dan tidak memiliki hubungan baik dengan pemimpin yang memimpin? Ini Alkitab, engkau harus mengingat pemimpin-pemimpinmu yang menyampaikan firman Allah kepadamu. Sekarang ayat 17a, Ibrani 13 ayat 17a, kita baca sama-sama lagi dengan kuat. 1, 2, 3. Amin, saudara. Amin. Jadi Anda harus taat dan tunduk. Itu otoritas Allah. Pemimpin rohani memiliki otoritas Allah. Jemaat yang dewasa rohani, dia akan mengerti struktur itu. Struktur ilahi Alkitab dia mengerti. Tidak mungkin Anda bisa bertumbuh dalam pelayanan dalam konteks Anda berbenturan dengan pemimpin rohani. Anda tidak tunduk, Anda tidak taat, Anda melawan pemimpin rohani dan Anda katakan Anda bertumbuh dalam pelayanan, itu adalah kebohongan besar, dusta yang paling besar. Karena orang yang mengerti dalam pelayanan yang bertumbuh secara rohani, sudah pasti dia akan berjalan beriringan dengan pemimpin rohani, bahkan menjadi penopang dan pembackup daripada pemimpin rohani. Ini Alkitabiah. Jadi coba evaluasi, apakah pelayanan sekarang berseberangan dengan pemimpin rohani? Kalau iya, berarti sudah ada kesalahan di dalam dirimu. Tidak sejalan dengan firman Allah. Karena firman Allah bilang kau harus tunduk dan taat. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, atas keselamatan domba-domba. Siang dan malam, pemimpin rohani berdoa untuk domba-domba yang digembalakannya. Orang-orang yang bertanggung jawab atasnya. Jadi kalau ada domba yang nyeleweng ke kanan, dia harus dijewer, dikembalikan ke jalan yang lurus. Ada domba yang nyeleweng ke kiri, harus dijewer, dikembalikan ke jalan yang lurus. Itu tugas pemimpin rohani. Dan domba, orang-orang yang dipimpin harus taat dan tunduk. Ini Alkitabiah. Ini perintah. Ketika perintah tidak dilaksanakan kembali, akan ada konsekuensi. Ini kehidupan rohani yang bertumbuh dengan benar. Tidak ada orang yang bertumbuh secara rohani berbenturan dengan pemimpin rohani. Tidak ada, itu bohong, itu dusta. Dan itu tidak benar. Semua yang bertumbuh secara rohani dengan benar, dia akan seiring dan sejalan dengan pemimpin rohani. Jadi kalau ada orang berkata saya pelayan, jemaat berkata saya pelayan dan saya bertumbuh dalam rohani, tetapi berbenturan dengan pemimpin rohani, itu dipertanyakan besar. Karena tidak sesuai dengan firman Allah. Haleluya. Ayat yang ketiga, 1 Tesalonika 5 ayat 12. Kita baca kuat-kuat. 1, 2, 3. Amin. Yang memimpin kamu dalam Tuhan itu siapa? Pemimpin rohani. Gembala saudara, pemimpin rohani. Dan juga menegur. Pemimpin rohani itu memimpin dan menegur. Karena kalau ada domba yang tidak benar harus ditegur, dikembalikan. Karena itu instruksi Tuhan kepada para penggembala. Bawa domba-domba itu dengan benar. Memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur. Jadi kalau sebagai jemaat Tuhan yang dewasa rohani ditegur, tidak boleh ngambek. Itu masih anak-anak. Kalau ditegur, evaluasi, berarti saya ada kesalahan ditegur ibu gembala. Berarti ada sesuatu yang tidak benar. Itu jemaat yang dewasa rohani.
Bukan ngomong-ngomong di belakang layar sana. Kalau orang yang dewasa itu senang dengan firman Tuhan yang keras. Karena kita sudah dewasa, tidak minum susu lagi. Amin. Hanya anak-anak yang minum susu dan makanan-makanan lembek. Tapi kita yang dewasa rohani harusnya makanan keras. Firman Allah yang mendidik, firman Allah yang membangun, firman Allah yang mereformasi, yang mentransformasi yang salah menjadi yang benar. Itu makanan orang dewasa. Makanya saya bilang untuk mencapai rukun dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 itu tidak mudah. Ini baru mengasihi keluarga dan mengasihi pemimpin rohani. Belum yang lain, masih ada poin-poin yang lain. Bagaimana dengan orang yang tidak menghormati pemimpin rohani? Apa ada Pak Pendeta contohnya di Alkitab? Ada. Namanya Miriam, melawan pemimpin rohani, Tuhan kasih kusta dia. Kita baca Bilangan 12 ayat 1 sampai 16. Ketika Miriam mengata-ngatai Musa, membicarakan Musa di belakang layar, ngomongin hamba Tuhan, ngomongin Musa, Tuhan kasih dia kena kusta. Bilangan 12 ayat 1 sampai 16, tolong tampilkan LCD. Miriam serta Harun mengatai Musa, perhatikan, Miriam dan Harun konspirasi. Mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Lihat. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Lalu pergilah ia. Ayat 10. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta. Jadi Miriam berkonspirasi dengan Harun, menjelek-jelekan hamba Tuhan Musa. Mengata-ngatai Musa, oh pelayanannya Musa enggak benar, oh Musa begini, oh Musa begini. Tuhan mendengar itu sakit telinga, Tuhan marah, Tuhan murka. Karena itu bukan urusan kamu Miriam dan Harun. Hamba Tuhan adalah urusan Tuhan yang empunya pekerjaan, yang percaya firman katakan amin. Itu sebabnya Daud berkata, walaupun aku dapat membunuh Saul, tapi Daud berkata, aku tidak berhak menjamah orang yang diurapi Tuhan. Walaupun Saul berbuat salah, Daud tidak berhak menghakimi, bahkan membunuh. Biar itu urusan Tuhan. Ini jemaat yang dewasa. Mengasihi pemimpin rohani. Yang ketiga, mengasihi antar jemaat dan sesama. Kita lihat Galatia 6 ayat yang ke-10. Galatia 6 yang 10 berbunyi demikian. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sesama jemaat kita boleh baik kepada orang lain, tetapi firman Allah bilang, kita harus lebih baik dulu kepada kawan-kawan seiman.
Nomor satu, kalau saudara baik ya, saudara baik urut-urutannya nih. Saudara baik harus kepada keluarga dong, betul nggak? Saudara baik kepada teman, kepada komunitas, kepada orang dekat. Tapi sama keluarga nggak baik, aneh. Dan itu nggak alkitabiah. Baik harus dari keluarga. Baru setelah itu langkahnya ke pemimpin rohani saudara. Itu Alkitab. Baru setelah pemimpin rohani, baru jemaat sesama. Nah ini ada orang percaya juga terhadap jemaat atau sesama kadang-kadang baik. Tetapi kepada pemimpin rohaninya tidak baik. Itu enggak alkitabiah. Makanya firman Allah itu enggak gampang. Terkadang ada juga dengan sesama lebih baik, tetapi sesama teman seiman enggak baik. Itu juga aneh. Kita yang normal-normal dan struktural lah, sesuai Alkitab. Habis mengasihi keluarga, pemimpin rohani, sesama jemaat. Sesama kawan seiman. Jangan lebih akrab dengan yang tidak seiman daripada yang seiman. Urutannya harus seperti itu. Supaya kita menjadi jemaat yang berjalan benar. Pelayanan ibadah kita benar. Baru setelah kita mengasihi sesama jemaat seiman, baru kita mengasihi sesama. Itu kita bisa lihat dalam Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Imamat 19 ayat 18 kita lihat, ini pun juga kepada sesama. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Amin saudara. Amin. Sekarang saudara sudah mulai mengerti implementasi daripada saling mengasihi. Supaya enggak kelihatan ganjil. Nah kenapa harus mengasihi kata Tuhan? Sesama jemaat, sesama kawan seiman, dan juga kepada sesama manusia. Karena Tuhan tidak mau ada perpecahan. Dalam Yohanes 17 dikatakan doa dan harapan Yesus agar orang-orang percaya umat Tuhan mengalami penyatuan, kesatuan, tidak ada perpecahan. Karena Roh Kudus tidak bisa bekerja jika ada perpecahan. Yang disebabkan oleh apa saudara? Perpecahan biasanya disebabkan oleh dosa dan ambisi orang percaya. Dosa dan ambisi jemaat Tuhan. Makanya timbul perpecahan. Jemaat yang satu cemburu dengan jemaat yang lain yang dipercayakan Tuhan untuk melayani. Kok dia yang diangkat jadi majelis, kok dia yang diangkat jadi diaken. Kok saya nggak diangkat? Tuhan bilang tidak boleh ada perpecahan. Otoritas Allah jalurnya jelas hanya melalui pimpinan rohani. Dan pimpinan rohani yang akan mendidik, membawa semua umat-umat Tuhan. Itu struktur ilahinya demikian. Makanya Tuhan berkata dalam 1 Korintus 1 ayat 10. Kita baca dalam LCD coba. 1 Korintus 1 ayat 10. Tetapi aku menasihat kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia sekata. Dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Nah kita baca Yudas. Yudas ini lebih tegas. Yudas 1 ayat 17 ayat 19. Ini ayat-ayat terakhir. Ini lebih tegas Yudas. Coba tolong tampilkan Yudas 1 ayat 17 sampai 19. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 18. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman, kita sekarang sudah di menjelang akhir zaman.
Akan tampil apa saudara? Pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu, kefasikan mereka. Ayat 19, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Jadi kalau ada jemaat yang dipercayakan oleh hamba Tuhan sebagai diaken, sebagai majelis, yang lain tidak boleh cemburu. Kalau engkau cemburu, engkau marah, berarti engkau tidak hidup di atas dasar Roh Kudus. Engkau menjadi pemecah belah. Dan itu tidak alkitabiah, tidak seturut dengan firman Allah. Makanya hiduplah dalam kebenaran supaya rohanimu bertumbuh dan engkau bisa dipakai dalam pelayanan. Akhir zaman, sekarang kita berada di akhir zaman, akan tumbuh pemecah belah. Kalau dalam bahasa orang sekuler dikatakan akan banyak provokasi, provokator. Yang bisanya cuma ngomong di belakang, tidak bisa buat apa-apa. Tidak pernah melakukan sesuatu, tapi kerjanya cuma ngomong di belakang, kritik di belakang, protes di belakang. Dan itu bukan jemaat yang bertumbuh dan dewasa secara rohani. Itu jauh untuk sampai kepada kerukunan Mazmur 133 ayat 1-3. Berat saudara untuk sampai ke rukun Mazmur 133 ini. Karena Allah sendiri perintahkan berkat, berarti ada kualitas dari komunitas, dari pribadi, dari orang yang tinggal bersama. Dikatakan dalam bahasa Inggris, dwell together in unity. Tinggal bersama dalam kesatuan. Bahasa Indonesia dikatakan kerukunan, tapi King James Version unity, kesatuan. Roma 16 ayat 17 juga berkata demikian. Tetapi aku menasehatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu apa? Hindarilah mereka, tegas Alkitab. Jadi kalau ada orang yang mengajak bicara-bicara yang tidak baik saudara sebagai umat Tuhan, jemaat, aduh bror, mohon maaf, saya mau pulang dulu, ada pekerjaan yang lain. Lebih bagus kita bijaksana menghindar seperti itu. Daripada kita diajak ngobrol, duduk-duduk, gak keruan ngomongnya, ngomong sana, ngomong sini, tidak ada berkat. Ujung-ujungnya ngomongin orang lain jadi dosa. Dan itu ciri orang yang tidak berkualitas. Kalau orang yang berkualitas itu bukan NATO. NATO itu no action talking only. Orang yang berkualitas itu diam, tenang, berbuat. Do it something. Tapi kalau orang yang tidak berkualitas itu banyak ngomong biasanya. Itu ciri-ciri itu, umum itu. Sekuler demikian, rohani pun demikian. Makanya Alkitab berkata diam itu emas. Berbuat yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya saudara. Terakhir. Jadi yang pertama tadi jemaat mengasihi ke keluarga. Yang kedua mengasihi pemimpin rohani. Yang ketiga mengasihi antar jemaat dan sesama. Yang terakhir mengasihi musuh. Nah ini paling berat. Kira-kira sudah sampaikah dimensi Anda ke sini? Masih bisa dihitung dengan jari mungkin. Yang sudah sampai ke fase ini. Karena tidak mudah. Untuk mengasihi musuh kita. Untuk mengasihi orang yang mengkhianati kita. Tidak mudah. Tapi ketika Yesus mengajar kita memberikan pengampunan, melepaskan pengampunan, maka itu akan membuat beban kita menjadi ringan. Akan membuat beban kita tidak menjadi penat.
Karena Tuhan yang mengajar kita untuk melepaskan pengampunan. Amin saudara. Mari kita lihat Matius 5 ayat 44, ayat-ayat terakhir. Matius 5 ayat 44 kita baca bersama-sama dengan kuat. 1, 2, 3. Amin. Oh, enggak mudah. Kalau cuma sekedar bilang amin gampang. Tidak mudah. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jangankan mengasihi dan berdoa. Saudara lihat saja dia masuk sama-sama duduk di dalam gereja hari Minggu. Aduh, dia lagi. Bagaimana sampai mengasihi dan berdoa? Itu tidak mudah, tapi harus kita lakukan. Dan saya selalu gunakan kata, tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Yang percaya katakan amin. Tidak mudah memang, tetapi bukan berarti tidak bisa. Bisa walaupun perlahan demi perlahan. Karena ini firman Allah. Kita suka atau tidak suka, kita mau atau tidak mau, kita harus lakukan. Kalau kita tidak lakukan, kita belum sampai kepada satu standar yang Allah tetapkan. Sebagai orang-orang pelayan jemaat yang berkualitas di hadapan Tuhan. Yang bertumbuh, yang berakar dan berbuah. Kalau Yesus saja bisa mengampuni, lantas siapa saya dan saudara kalau tidak bisa mengampuni orang yang bersalah? Apakah saudara dan saya lebih hebat dari Tuhan Yesus? Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Luar biasa. Haleluya. Kita baca Lukas 6 ayat 27. Ayat-ayat terakhir. Lukas 6 ayat 27. Ayat terakhir kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Nah, amin. Ini Tuhan bilang, tetapi kepada kamu yang mendengar aku besar. Ini Tuhan yang ngomong. Aku berkata, kata Tuhan. Jadi kalau kita sekarang diumpamakan atau diposisikan sebagai orang yang sedang mendengar Tuhan, berarti kita jawab. Tuhan berbicaralah, aku mendengar, ku jawab ya, ya, ya. Tuhan berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Kalau orang yang membenci kita dan kita berbuat baik sama dia saudara, saya jamin orang itu tidak bisa tidur malam. Alkitab bilang seperti bara api yang ditaruh di kepala. Lambat atau cepat dia akan minta maaf. Kenapa? Dia tidak tahan. Kok orang itu gua jahatin, gua omongin, gua fitnah, gua ini baik terus sama gua. Lama-lama kalau dia orang normal pasti malu. Kecuali gila. Kalau normal pasti malu. Coba saudara ada orang jahat kepada saudara dan saudara berbuat baik terus kepada orang itu. Kalau dia normal pasti malu lambat atau cepat. Dan akan minta maaf, alasan apa ya aku benci sama dia terus. Dan ini firman. Dikatakan di dalam satu ayat bahwa ketika kita berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita, orang itu seperti ditaruh bara api di kepalanya. Dia tidak bisa tidur, pasti dia pikir. Dulu almarhum Bapak Gembala juga demikian, alami pun hal yang demikian. Sebagai seorang pemimpin mengalami hal yang demikian. Sampai ada satu hamba Tuhan ketika dia sakit. Kami datang besuk bersama Ibu Gembala dan Bapak Gembala. Dari jauh dia sudah menangis teriak-teriak. Saya kaget, saya nggak ngerti suasananya saudara. Om Frans, maafkan saya, ampuni saya Om, ampuni. Kenapa nggak nangis-nangis?
Om dulu kita begini Pak Om, begini segala macam. Kita buat jahat Pak Om, begini. Dia terbaring di rumah sakit di ICU, dia nangis kayak anak kecil, istrinya nangis. Minta ampun Om, minta maaf. Kenapa saudara? Ya Bapak Gembala, saya bilang saya tidak pernah marah kepada kamu. Saya tidak pernah lakukan yang tidak ini kepada kamu. Dari dulu pun saya sudah maafkan kamu, saya tidak pernah apa. Dia menangis, saudara. Karena kebenaran itu akan muncul. Amin, saudara. Firman Allah berkata Tuhan akan memunculkan kebenaran itu, hakmu seperti siang yang terang benderang. Jadi jangan pernah takut untuk hidup benar. Karena pembelaan Allah selalu menyertai orang-orang yang berjalan dalam kebenaran. Nah inilah pesan firman Allah yang berbicara tentang unity, kerukunan. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan saudara adalah tinggal di dalam Yesus. Yang kedua adalah saling mengasihi. Saling mengasihi ada 4 hal. Yang pertama mengasihi keluarga. Kedua pemimpin rohani. Ketiga jemaat dan sesama. Yang keempat musuh kita. Tuhan memberkati kita semua. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan kita